Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Komang Mulyadi, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2022, golongan 2, angkatan 22, kelompok 4, nomor daftar hadir 38. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Dalam analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi, ada 4 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pra-analisis. Pra-analisis adalah sebuah identifikasi beberapa isu atau masalah seputar efektivitas kinerja sesuai dengan tupoksi di lingkungan kerja masing-masing. Tahapan yang kedua adalah menggunakan teknik tapisan isu. Dalam tahapan ini, kita diminta untuk menemukan prioritas isu yang harus diatasi. Dalam tahap ini, saya menggunakan metode USG. Tahapan yang ketiga adalah analisis akar masalah. Dalam tahapan ini, saya menggunakan metode Fishbone. Tahapan yang keempat adalah menemukan alternatif pemecahan masalah. Dalam tahapan ini, saya menggunakan metode analisa SWOT. Baiklah, kita masuk ke dalam tahapan yang pertama, yaitu pra-analisis. Pada tahap ini, saya mengidentifikasi dan menemukan isu yang ada pada tempat kerja saya, terutama pada PPC atau petugas pengambil contoh di lapangan. Isu yang pertama adalah beragamnya sampel yang harus diambil pada saat sampling. Kemudian isu yang kedua adalah dalam setiap parameter sampel yang memiliki standar baku yang berbeda. Ketiga, SNI atau Standar Nasional Indonesia setiap sampel berbeda. Dan yang keempat, minimnya pengetahuan dan daya ingat PPC atau petugas pengambil sampel di lapangan. Baiklah, kita masuk ke dalam tahapan teknik tapisan isu dengan menggunakan metode APKL. Dalam teknik ini digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah dengan memperhatikan 4 faktor, yaitu faktor aktual, problematik, kelayakan, dan layak. Dalam tabel berikut ini, ada 4 isu atau masalah yang dapat saya identifikasi. Kemudian, yang menduduki prioritas 1, 2, dan 3 adalah isu yang keempat, ketiga, dan yang kedua, yaitu minimnya pengetahuan dan daya ingat PPC atau petugas sampel di lapangan. Kemudian Standar Nasional Indonesia setiap sampel berbeda, dan dalam setiap parameter sampel juga memiliki standar baku yang berbeda. Kita masuk ke dalam teknik tapisan isu dengan menggunakan USG. Metode ini merupakan salah satu cara untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan. Dalam tabel berikut ini ada 3 isu masalah yang dapat saya identifikasi. Kemudian ada salah satu isu yang terdapat pada poin 3 yang mempunyai prioritas tertinggi, yaitu minimnya pengetahuan dan daya ingat PPC atau petugas pengambil sampel di lapangan sehingga hasil kerja yang tidak efisien. Kita masuk ke dalam tahapan berikutnya, yaitu analisis akar masalah yang dapat mengakibatkan hasil kerja yang tidak efektif dan efisien. Dalam metode ini saya menggunakan metode Fishbone. Di sini dikatakan ada beberapa faktor yang dapat mengakibatkan hasil kerja yang tidak efektif dan efisien. Di antaranya dari faktor main, yaitu keterbatasan jumlah tim PPC dan keterbatasan personal PVC untuk memahami SOP. Untuk faktor material, itu belum adanya patokan tetap SOP dan tidak adanya akses internet di lapangan.
Kemudian dari faktor metode, terbiasa dengan menggunakan metode plus minus. Maksudnya di sini kurang lebih. Kemudian faktor berikutnya yaitu milieu atau lingkungan, hanya mengikuti prosedur seperti biasanya. Jadi seperti biasa yang salah pun tetap diikuti. Nah, jadi dapat mengakibatkan hasil kerja yang tidak efektif dan tidak efisien. Kemudian kita masuk ke dalam alternatif pemecahan masalah. Dalam hal ini saya menggunakan metode SWOT. Yang pertama strength. Dalam hal ini yang termasuk dalam strength adalah lebih mudah untuk dibuka dan dibaca. Kemudian tidak adanya gangguan teknis seperti halnya sinyal dan lain sebagainya. Kemudian untuk weakness, mudah basah dan rusak. Kemudian juga gampang hilang, itu kelemahan dari buku saku. Kemudian juga opportunity, peluangnya adalah sangat dibutuhkan saat PPC melaksanakan sampling dan dapat dengan mudah dipahami. Kemudian dari ancamannya adalah mudah ditiru oleh pihak lain atau pihak pesaing. Kemudian, tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isunya adalah minimnya pengetahuan dan daya ingat PPC atau petugas pengambil contoh di lapangan, sehingga hasil kajian tidak efisien. Penyebabnya, terlalu banyaknya standar dalam setiap parameter yang terbagi atas beberapa jilid. Untuk alternatif penyelesaiannya, membuat buku saku yang isinya semua standar, SOP, dan baku mutu teknik pengambilan sampel uji lingkungan di lapangan. Kemudian, tahapan setiap alternatifnya adalah persiapan, mengumpulkan semua SNI, baku mutu, dan SOP pengambilan masing-masing parameter. Kemudian dalam hal pelaksanaannya, menyusun sedemikian rupa agar terlihat rapi dan mudah dipahami, dan kemudian dicetak dan dibagikan kepada semua PPC. Kemudian, untuk tindak lanjutnya, menyiapkan kopi dari setiap buku saku. Jika ada buku saku yang rusak ataupun hilang, dan selalu update akan SNI, baku mutu maupun peraturan-peraturan terbaru. Kemudian hasil yang diharapkan, pengambilan sampel oleh PPC dapat dilakukan dengan benar, sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kemudian para pihak yang terkait, yaitu SKPD terkait, yaitu laboratorium sendiri, maupun Dinas Lingkungan Hidup, dan pihak ketiga yaitu customer. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.